Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar seluruh anak-anak muallim? Ya, alhamdulillah baik semuanya. Baik, anak-anak muallim, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Iya, ya, karena kita sudah berdoa tadi, mudah-mudahan acara ataupun kegiatan belajar mengajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak muallim mau tanya di sini. Kita kan minggu yang lalu sudah belajar Al-Qur'an hadis juga ya kan? Tentang apa pelajaran kita minggu yang lalu? Silakan, Naedi. Iya, pas sekali. Tentang tanda-tanda orang munafik ya. Oleh karena itu, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang surah Al-Alaq. Tentang surah Al-Alaq. Di pertemuan pertama ini kita masuk kepada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mengetahui kisah tentang turunnya surah Al-Alaq. Nah, di sini muallim akan menampilkan video pembelajaran tentang kisah surah Al-Alaq. Dapat dilihat anak-anak muallim ya. Oke, silakan anak-anak muallim untuk mengamati video pembelajaran berikut ini. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta Alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui para malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Oke, anak-anak muallim semuanya sudah menonton video tentang kisah turunnya surah Al-Alaq ya. Oleh karena itu, berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi, muallim minta setiap kelompok untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang telah diamati di video tersebut. Oleh karena itu, kepada anak-anak kami persilakan untuk mendiskusikannya. Oke, diskusinya telah selesai ya anak-anak muallim. Sekarang kita masuk kepada mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali. Ya, memang ini adalah kisah tentang turunnya surah Al-Alaq ya. Betul sekali, tepuk tangan buat anak-anak muallim untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, ayo maju. Iya, betul sekali. Terima kasih anak-anak muallim kelompok 2. Diskusinya juga sangat bagus. Kita kasih aplaus, tepuk tangan. Kelompok 3? Iya. Oke, kelompok 3. Ananda Ahmad Tahir, silakan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan.
Iya, mantap juga, bagus sekali. Semua sudah bisa menuliskan dari apa yang diamati di video ya. Ini sangat bagus, anak-anak. Oke, anak-anak semuanya. Kira-kira ada lagi yang tidak tahu tentang video yang ditonton tadi atau ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanya. Oh iya, silakan. Nanda Mira, silakan Apa yang mau ditanya? Oh, tentang Gua Hiro. Iya, Gua Hiro itu berada di kota Mekah ya. Nah, kalau sekarang negaranya negara Arab Saudi, kotanya kota Mekah. Iya, pas sekali. Nah, oke, tadi kita sudah belajar mulai dari pembukaan tadi sampai ke kegiatan inti, kita sudah belajar tentang mengamati kisah turunnya wahyu yang pertama atau surah Al-Alaq ya. Dan anak-anak mualim saya lihat sudah paham tentang kisah yang sudah mualim putarkan. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Iya. Dari amatan video tadi itu adalah sejarah turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu di Gua Hiro, Nabi sedang bermunajat kepada Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril mengajari Nabi Muhammad untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu surah Al-Alaqnya adalah ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan nanti di rumah tetap dipelajari pelajaran selanjutnya, yaitu tentang Quran Surah Al-Qadar ya. Kalau belum paham juga tentang ini, diulang-ulangi. Tetapi kalau melihat presentasi tadi, Bapak yakin sudah paham semua ya. Oke, anak-anak mualim, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Tadinya kita buka dengan ucapan basmalah dan berdoa. Sekarang kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaluddin Siregar Iya, Bu. di Tapanuli Tengah. Apanya tugasnya ya? Iya, Bu. Marga Siregar. Iya, Bu. Oke. Saya menguji bidang ini ya, Pak Jamal. Apa namanya? Rubrik tentang perangkat materi ajar ya, Iya, Bu. dan kemudian modul proyeknya. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya, pernah dengar Merdeka Belajar kan? Iya, pernah, Bu. Hmm. Apalagi di PPG ini, Bu, kan sering. Iya. Jadi apa-apa saja yang termasuk kepada prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Iya, Bu. Prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu bahwasanya sepenuhnya pembelajaran itu memang sudah ada acuan kita tentang capaian pembelajaran yang dari pusat. Kemudian untuk merumuskan TP-nya itu dipersilakan untuk guru untuk merumuskan tujuan pembelajarannya dan alur tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk menyusun semua perangkat pembelajarannya itu sudah diserahkan sebetulnya kepada guru-guru yang bersangkutan. Jadi sudah merdeka lah, Bu, istilahnya kan. Tidak ada acuan formatif lagi kalau tentang umpamanya perangkat pembelajaran. Yang ada itu hanya capaian pembelajaran, Bu. Begitu. Pertanyaan kedua, di dalam mengembangkan pembelajaran perlu dirumuskan tujuan pembelajaran. Saya dengar tadi, kan? Iya, iya, Bu. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran, ya. Iya, Bu. Nah, kemudian PT apa? TPACK-nya, Iya, Bu. problem based learning dan project problem based learning-nya. Iya, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya, apa itu
pendekatan teknologi pedagogikal and content knowledge atau TPACK itu. Apa itu maknanya? Silakan. Ya, untuk makna dari TPACK itu yang pertama itu kan Bu, T-nya itu teknologi, kemudian pedagogik, kemudian action, dan kemudian knowledge. Jadi eh, empat kriteria ini ketika dalam proses pembelajaran seorang guru memang harus bisa di dalam ketika menyampaikan materi di dalam sebuah pembelajaran, teknologinya sudah harus ada, kemudian ilmu pedagogiknya juga harus dikuasai guru, kemudian aksi dia ketika melaksanakan proses pembelajaran juga dia harus mengetahui metode-metode apa yang perlu, strategi apa yang perlu, kemudian model pembelajaran apa yang perlu. Kemudian yang terpenting adalah knowledge. Knowledge-nya juga tentang pengetahuan materi itu juga harus betul-betul paham. Karena seorang guru kalau tidak paham betul tentang materi yang dia sampaikan, takutnya akan ada mispersepsi nanti kepada anak-anak ketika disampaikan materinya, Bu. Itu, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang proposal penelitian tindakan kelas ya. Iya, Bu. Oke. Di dalam pendahuluan, apa-apa saja yang dirancang peneliti kalau dia melakukan penelitian tindakan kelas? Iya, di dalam pendahuluan itu Bu harus ada uh, rumusan masalahnya juga harus ada. Tetapi memang yang pertama itu harus melihat ada nggak permasalahan di kelas yang ingin kita teliti. Umpamanya kalau kita sebagai guru kita sebenarnya kita yang harus kita teliti pada dasarnya bukan. Jadi harus ada identifikasi masalahnya seperti apa kan Bu. Setelah identifikasi masalah ini terdapat, maka harus ada rumusan masalah. Nah, kemudian setelah rumusan masalah itu harus ada tujuan penelitian tentang yang mau diteliti tersebut, Bu. Itu ya. Ya. Terus pernah dengar kata kajian teori? Iya, Bu, kajian teori. Apa dituliskan di dalam kajian teori? Kajian teori itu biasanya berada di bab 2, Bu ya, di sebuah proposal penelitian. Di situ akan dimuat tentang pendapat-pendapat ahli dari buku, dari apa saja sumbernya, Bu. Pokoknya dia itu adalah pendapat-pendapat ahli lah, Bu. Janganlah kayak gitu, dari apa saja sumbernya, Bu. Kalau seorang peneliti itu harus jelas itu. Oh, Dari apa ya, saja itu, ya. iya, Bu. Hmm. Iya, Bu. Kalau kalau judul penelitian tindakan kelas Pak Jamal apa kemarin? Iya, peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, Bu. Hmm. Kenapa memilih discovery learning? Karena Dalam PPK kan banyak lagi itu ya. ya, karena selama ini mungkin Bu, kadang kita sebagai guru itu tidak memikirkan tidak memikirkan tentang metode, kadang hanya fokus kepada ceramah-ceramah. Nah, itu mungkin karena kadang di sekolah juga tidak memenuhi untuk media-media yang ingin kita tampilkan. Jadi saya lihat untuk discovery learning itu bukan dia menekankan proses pembelajaran itu kepada peserta didik untuk menemukan masalah yang dimaksud. Jadi bagaimana dicoba dulu seperti ini karena selama ini saya lebih sering menggunakan metode ceramah, Bu. Itu, Bu. Oke lah. Terima kasih ya Pak Jamal. Ya, Ya, Bu. udah Terima saya kasih, Bu. Pak Yasrun. Oke, Lanjutkan. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Jamal, silakan diambil dulu kertas sama spidolnya. Ya, Bu. Silakan ditulis Al-Lumadah atau Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 3. Wailul likulli humazatil lumadah allazi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malau akhladah.
Sudah Pak Jamal? Udah Pak. Ya, coba ditunjukkan. Wailul likulli humazatil lumadah alladzi jama'a malan wa addada. No. Ya, sabu'an Oh ya nama lupa Pak. lahu. Kenapa? Lupa Pak. Narullah. Oke lah, sudah. Yang itu aja. Coba tunjukkan lagi yang itu. Oh udah tercorek saya Pak. Ya nggak apa-apa, masih bisa. Narullahil. Oke lah, baik. Bos Pati juga udah nampak kan, Bu? Sudah nampak jelas, Pak. Oke. Biarpun mereng tulisannya. Iya, ya. Oke. Karena semangat kali itu, ya. Semangat kali. Lanjut. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Oke Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika Ayat fis sebelumnya. Oh, ya. Pak Jamal, ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Secara umum kira-kira ayat ini terkait dengan apa ini kalau boleh, Pak Jamal? Ini tentang ada nggak kaitannya ini dengan tentang moderasi beragama, Pak? Oh, mantap ya, tentang moderasi beragama. Hebat Pak Jamal nih. Oke, cuman tadi saya dengarkan zal dengan jim itu sama penyebutannya Bapak Jamal buat. Wa kadzalika ja'alna. Wa kadzalika ja'alna. Ah, itu baru mantap. Ah, itu. Karena gemetar tadi Pak awalnya. Kok gemetar? Enggaknya jumpa dah. Cuma mayanya ujiannya. Pengujinya pun bagusnya pula. Enggak ada yang apa di sini lah. Ada nervous sedikit Pak. Mantap. Oke, nun mati bertemu dengan qaf itu apa ya hukum tajwidnya Pak? Bertemu dengan qaf, ikhfa Ya. Pak. Ikhfa. Kalau ikhfa itu gimana cara membacanya? Ikhfa itu didengungkan Pak. Cara membacanya. Cobalah ulangi dulu. Agak salah sedikit tadi saya dengarkan. Mayyattabi'ar rasula mimman. Bentar ya Pak. Ya, ayat yang tadi juga. Yang qalibu. Oke, itu baru mantap. Tadi nggak ada dengungnya saya dengar tadi. Oke, baik. Oke, kita beralih selesai Al-Qur'annya dan
baca BTQ-nya, masuk ke moderasi beragama sedikit ini Pak Jamal. Iya, Pak. Pak Jamal tinggalnya di mana? Di Pinang Sori, Pak. Pinang Sori. Pinang Iya. Sori di mananya di situ? Dekat bandara? Pas, Pak, di simpang bandara itu, jalan lintas Sibolga ya, Pak. Ngontrak di sini, Pak. Oh begitu. Iya, Pak. Tapi di situ banyak yang non Muslim di situ. Iya, hampir 50-50 lah, Pak. 50-50 kan. 50-50 ya. Oke. Lalu apalah yang Pak Jamal pahami tentang pengertian moderasi beragama ini? Ya, untuk moderasi beragama seperti kami, Pak, karena di lingkungannya itu bercampur antara Muslim dan non-Muslim, ya toleransi itu harus diutamakan, Pak, di sini kan. Artinya toleransi kayak seperti masjid kami lah, bahkan masjid kami berada di lingkungan dua Huta Buntul Bangun itu pas dampingan dengan gereja. Nah, jadi kalau saya umpamanya hari Minggu kadang ada lonceng yang dibunyikan, jadi tidak ada masalah, saling menghormati seperti itu, Pak. Jadi, tidak pernah ada umpamanya merasa terganggu, tidak Pak, karena ada Begitu ya. toleransi yang harus kita utamakan. Begitu juga memang mereka juga seperti itu kepada kita, Pak, kan? Tapi kan ada ayat Al-Quran mengatakan begini. Muhammadur Rasulullah ruhama'u bainahum asyidda'u alal kufar. Muhammad itu adalah Rasulullah, lemah lembut terhadap Islam dan tegas terhadap kafir. Nah itu gimana? Ya, tegas dalam artian bukan berarti harus menyalahkan apa yang mereka lakukan, bukan berarti harus seperti itu, Pak. Artinya tegas umpamanya seperti di surah Al-Kafirun kan, Pak. Nah, kalau seperti itu dalam masalah akidah baru kita tegas tentang tentang keyakinan kita, Pak. Itu pun tidak boleh kita menyalahkan keyakinan orang lain. Oh begitu. Jadi yang tegas itu dalam hal akidah ya. Akidah, Pak. Dalam bersosial harus seperti biasa, Pak. Apalagi di sini ya kita harus pandai. Kebetulan saya juga tetangga saya non Muslim juga, Pak, kan. Oh begitu. Nah kemudian di intern kita di dalam sesama kita Islam misalnya kan ada yang berpahaman siapa yang tidak mengamalkan siapa yang tidak berdasarkan Al-Quran hadis itu tauhid katanya. Nah ada juga sebaliknya ya apa adanya. Nah, itu gimana itu? Mana yang kita harus ikuti itu? Ya pemahaman-pemahaman dalam umpamanya di bidang fikih atau sosial seperti itu. Bahkan menurut saya memang harus saling menghargai juga. Tidak boleh kita saling menyalahkan. Umpamanya si itu ada kunutnya, ini nggak ada kunutnya. Nah, itu menurut saya tidak harus dijadikan sebagai permasalahan. Pokoknya kita yakini apa yang kita tahu betul, ilmu yang kita peroleh, itu saja kita amalkan, Pak. Tanpa menjelekkan orang lain, Pak. Nah, misalnya kan begini, kan kalau di beberapa tahun yang lalu kan sering kita dengarkan ada yang bom bunuh diri. Nah, katanya yang melakukan bom bunuh diri itu kalau mati langsung masuk surga. Nah, itu termasuk yang mana itu? Apakah itu masuk wasaton atau yang mana itu? Oh, itu berarti bukan masuk toleransi itu, Pak, kalau seperti itu, Pak, kan? Bukan masuk wasaton itu, Pak. Karena jadi itu tidak adalah termasuk menurut pemahaman yang salah, pemahaman salah yang itu salah ya? kalau seperti itu, Pak. Udah menyimpang itu ya? Menyimpang, Pak. Udah menyimpang. Oke lah jadi. Oke lah, baik barangkali cukup ya Pak Jamal. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan ditutup PPT-nya. Oke, Pak.